Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Susana SPD AUD dan Pak Sudarto SPD akan mempraktikkan keterampilan coaching yang mana saya sebagai coachnya dan Pak Sudarto SPD sebagai coachnya dengan topik strategi untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara saat pembelajaran berlangsung. Kita mulai nih Pak. Siap Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Darto. Bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga Bu Susan. Alhamdulillah baik. Senang bisa bertemu dengan Bu Susan kali ini. Apa nih yang bisa saya bantu hari ini Pak? Begini Bu Susan, saya ingin meningkatkan kompetensi saya dalam mengelola kelas Bu. Baik, apa tujuan Pak Darto dalam meningkatkan kompetensi tersebut Pak? Saya ingin menciptakan kelas yang kondusif dan menyenangkan bagi murid saya Bu. Oke, apa yang sudah Pak Darto lakukan untuk mencapai tujuan tersebut? Kalau selama ini saya sudah mencoba berbagai metode pembelajaran Bu, tetapi semua itu belum ada yang benar-benar efektif bagi murid saya. Gitu Bu. Oh begitu ya. Lalu apa yang menjadi tantangan bagi Bapak untuk mencapai tujuan itu? Saya itu masih kesulitan ya Bu ya untuk mengendalikan siswa saya yang suka berbicara saat pembelajaran berlangsung. Sehingga proses pembelajaran itu kurang efektif Bu, karena terganggu dengan teman mereka yang suka berbicara saat pembelajaran berlangsung. Akhirnya apa? Materi pembelajaran tidak dapat sepenuhnya dapat dipahami dengan murid dan tujuan pembelajaran tidak bisa tercapai secara sempurna Bu. Baik, kemudian bagaimana ya Pak harapan Bapak untuk murid-murid ke depannya? Saya mengharapkan murid saya itu bisa aktif, kreatif, dan berprestasi, serta menjadi generasi penerus bangsa yang beriman, bertakwa, dan berwawasan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Baik, menurut Bapak nih, jika ada interval angka begitu ya Pak, dari 1 sampai ke 10, maka murid Bapak ini pada level yang keberapa Pak? Menurut saya itu sekarang masih di level 6 ya Bu, karena banyak siswa yang masih kurang fokus pada saat pembelajaran berlangsung. Bahkan mereka berbicara sendiri dan itu bisa mengganggu konsentrasi belajar teman-temannya yang akhirnya fokus di pembelajaran karena adanya teman yang suka berbicara sendiri, akhirnya mereka fokusnya terpecah. Ada yang memperhatikan gurunya dan bahkan ikut nimbrung dalam pembicaraan teman yang suka berbicara sendiri itu. Oh begitu ya. Apakah untuk mencapai ke level 10 itu mungkin tidak Pak? Itu memang menjadi target saya Bu, bagaimana membentuk murid saya itu ke level 10. Namun itu juga perlu strategi dan metode dalam pembelajaran yang tidak mudah. Tapi saya akan berusaha bagaimana mencapai level tersebut. Jadi begini, apa yang Pak Darto butuhkan untuk mencapai sebuah tujuan tersebut? Saya itu membutuhkan strategi untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara saat pembelajaran. Baiklah, mari kita bahas strategi untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara saat pembelajaran berlangsung gitu ya Pak. Pertama-tama kan kita perlu memahami penyebab siswa suka berbicara itu saat pembelajaran berlangsung itu, apakah karena mereka tidak memahami materi pembelajaran, apakah karena mereka bosan begitu, atau apakah karena mereka ingin menarik perhatian Pak?
Saya kira itu mereka tidak bisa memahami materi pelajaran, Bu, karena saat ditanya tentang materi pembelajaran mereka tidak bisa menjawab dan menjelaskan. Jadi mereka berbuat demikian itu karena mereka memang tidak bisa memahami materi pembelajaran, bukan karena bosan atau ingin menarik perhatian. Seperti itu. Jika demikian kita perlu memberikan pembelajaran yang sesuai dengan kesiapan belajar begitu ya Pak, minat, profil seperti itu nggih. Kemudian dan juga bisa menggunakan metode pembelajaran yang lebih bervariasi begitu nggih agar siswa tidak bosan begitu ya Pak ya. Iya Bu, saya akan mencobanya Bu. Oke. Baiklah, kira-kira kapan nih Pak Darto akan melaksanakan strategi tersebut? Karena hal tersebut itu sangat penting, maka saya akan segera melaksanakannya. Karena hal itu sangat penting agar tujuan pembelajaran dapat tercapai dan murid dapat terpenuhi kebutuhan belajarnya sesuai dengan minat belajarnya. Baik. Bagaimana Pak Darto? Apakah Bapak sudah memiliki sebuah gambaran gitu strategi yang akan dilakukan? Iya Bu, saya sudah memiliki gambaran dan strategi yang akan saya lakukan, yaitu sebelum pembelajaran dimulai saya akan memberikan asesmen diagnostik terlebih dahulu untuk mengetahui dan memahami secara mendalam profil belajar murid baik dalam hal kekuatan dan hal kelemahannya. Setelah itu saya akan menyusun rencana pembelajaran yang berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan belajar murid, sehingga semua murid yang terlibat dan aktif dalam pembelajaran terpenuhi kebutuhan belajarnya serta dapat tercapai tujuan pembelajaran. Begitu. Baik, luar biasa sekali ya Pak Darto ya. Dengan begitu Pak, menurut Bapak nih ya, siapa orang yang dapat memberi dukungan kepada Bapak terkait masalah ini Pak? Dalam mewujudkan hal tersebut, saya akan meminta dukungan penuh dari kepala sekolah sebagai atasan saya di sekolah ya Bu. Masukan dari dan umpan balik dari rekan sejawat untuk meningkatkan pembelajaran di kelas, juga wali murid untuk mendukung kegiatan pembelajaran yang bervariatif, menarik, serta menyenangkan. Betul sekali Bapak, dari percakapan ini nih ya, Bapak dapat menyimpulkan, apa sih kesimpulan dari pembicaraan kita ini Bapak? Ya, dari percakapan ini saya bisa memahami strategi untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara saat pembelajaran berlangsung, yaitu dengan cara memberikan asesmen diagnostik terlebih dahulu untuk mengetahui dan memahami secara mendalam profil belajar murid baik dalam hal kekuatan ataupun kelemahannya. Setelah itu menyusun rencana pembelajaran yang berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan belajar murid, sehingga semua murid akan terlibat aktif dalam pembelajaran supaya terpenuhi belajar murid yang baik, akhirnya tujuan pembelajaran dapat tercapai secara menyeluruh. Demikian. Baiklah, sekarang bagaimana nih perasaan Bapak setelah melaksanakan percakapan ini? Alhamdulillah, setelah melaksanakan percakapan ini saya menjadi lega Bu dan lebih semangat untuk melaksanakan pembelajaran di kelas. Tentunya saya mendapatkan motivasi baru dari Bu Susan. Terima kasih. Oke, sama-sama. Baiklah Pak, saya akan sudahi percakapan ini begitu. Silakan Bapak mengimplementasikan begitu strategi tersebut dan beritahu saya nggih Pak hasilnya nanti. Semoga sukses untuk Bapak Darto, semoga lancar untuk mengimplementasikan strategi-strategi yang sudah Bapak buat, Bapak rancang gitu Pak. Terima kasih Bu Susan, saya akan segera untuk melaksanakannya. Oke Bapak, sama-sama Pak Darto. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.